Alhamdulillahilladzi fi hadhil YouTube ngabrusut kemudian dalam jadah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ya Ahmad ya Barakasimukum bayakun nama sahabat. Gimana kabarnya sahabat? Sudah lama video ini tenggelam sahabat karena derasnya air, derasnya angin, gelombang. Di gelombang yang punya channel ini terkena gelombang air sahabat, tenggelam. Karena yang punya channel ini, kenapa gelombang air tenggelam ke lautan, ke dalam lautan, mengambil mutiara yang sangat indah. Nah, nanti hasilnya channel ini akan indah sahabat nanti ke depannya. Oke. Jagat Samudra, terima kasih. Wujud Jagat Samudra ya. Sehat selalu. Jagat Samudra ya. Semoga Jagat Samudra ini diberi kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi channel ini, yang punya channel ini menuju mutiara. Jadi nanti akan timbul hasilnya yang punya channel ini menjadi sesuatu yang akan indah dilihat oleh sahabat semuanya. Ngebusut kemudian dalam jalan. Suara gimana suara? Aduh, ini baru memanaskan HP dulu sahabat. Kenalkan, nama saya Ustadz Raden ya. Jadi Ustadz Raden ngebusut kemudian, atau bisa dikatakan banyak yang menyebut kepada saya yaitu Gus Raden Official atau Ustadz Raden. Jadi Raden di sini ingin bercerita kepada sahabat semuanya yang sudah menonton. Di gelombang akhir zaman, kita selaku manusia yang dikasih ruh oleh Allah Subhanahu wa taala harus waspada sahabat. Karena derasnya gelombang angin, ketika seseorang tidak terkendali gelombang angin di dalam jasad, maka seseorang tersebut akan menempuh jalan ke sana ke sini tidak punya tujuan. Jadi ketika sahabat berjalan, bekerja, berbisnis, apapun itu, ketika kita terkena gelombang angin, maka pemikiran kita tidak akan tenang sahabat. Maka seseorang tersebut kesana salah, kesini salah, wah tidak punya tujuan hidup. Terkena gelombang angin karena makhluk yang terkuat daripada air yaitu angin. Untuk menanggulangi permasalahan gelombang tersebut harus disesuaikan dengan sodako, karena sodako ini bisa menyeimbangkan gelombang angin. Ketika sahabat ingin sukses di dalam pekerjaan sahabat, dalam pekerjaan, usaha, bisnis, karir, harus sodako kepada anak yatim, kepada ulama-ulama dan guru ngaji. Itu sahabat ya. Ini sahabat dari mana aja ya? Rame ini yang nonton. Gak tertahan ini. Kang Oji ya, Kang Oji. Di mana kabarnya Kang Oji? Ya. Jadi channel ini dipanaskan dulu sama Raden ya. Nanti channel ini akan kedepannya akan ngebrusut ke bedadak, akan muncul seseorang tersebut yang sudah menguasai keilmuan. Jadi yang punya channel ini lagi pesantren dulu sahabat, lagi menuju perjalanan sambil tafakur. Jadi tafakaru fi khalqillah wa la tafakaru fi zalitillah. Tafakaru fi khalqillah. Bertafakurlah kita kepada dambalan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dambalan Allah ya di muka bumi ini. Nah, kita tarik ke ilmiah. Suara ada? Bas? Ayah suara? Hah? Ayah. Jadi ketika kita ingin sukses, kita bertafakur.
Ada bahasa apa ke dalam pemikiran kita? Ada yang masuk seperti apa yang masuk ke pemikiran kita? Ada gambaran apa yang masuk ke pemikiran kita ketika kita melakukan tafakur? Awas, hati-hati aja, jangan sampai tertakur ke zat Allah. Tidak akan terkoneksi, tidak akan terukur oleh akal kita ketika kita bertafakur kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diharuskan itu ya kita bertafakur kepada dabelan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Karim. Jadi ketika kita bertafakur ada gambaran dari akal kita, disebutlah itu tasawuf, gambaran akal. Ketika kita menemukan gambaran sebuah keilmuan, sebuah penelitian, sebuah hal apapun yang tergambar oleh pemikiran kita, itu tasawur namanya. Belum bisa kita benarkan gambaran yang timbul dari akal kita, itu tasawuf. Belum kita bisa benarkan, belum kita tasdik, belum kita membenarkan dulu. Jangan dulu kita benarkan, harus menemukan dalil, yaitu dalil nakli. Ketika kita menemukan dalil Qur'annya, hadisnya, nah disitulah itu gelombang pelajaran namanya. Nah ini juga seperti itu sahabatnya. Ya Allah, ramai yang lihat ini. Jadi intinya saya mendoakan kepada sahabat semuanya ya, penggemar Kang Oman Lebak dimanapun berada. Saya doakan yang sedang sedih, semoga Allah kasih kegembiraan. Yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan dari sakitnya, baik penyakit medis, baik penyakit non medis. Yang lagi galau, semoga Allah kasih ketenangan zahir batin. Yang lagi usahanya tidak naik-naik, semoga Allah kasih kelancaran dan Allah baikkan derajatnya. Amin dong. Amin ya Rabbal alamin. Jadi mohon maaf kepada sahabat semuanya ya yang melihat video ini. Ketika kita selaku manusia, namanya juga manusia ya, pastinya mempunyai kesalahan, dan baik dari ucapan atau zahir batin ya. Ucapan yang bagus, ucapan yang tidak bagus, mohon dimaafkan lahir dan batin sahabat. Jadi ini ada gelombang sedih sahabat ya. Jadi saya ini lagi sedih. Sedih kenapa? Ketika melihat sahabat semuanya kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita hidup di alam dunia secara ilmiah bersyariat Islam namanya. Ketika kita beragama Islam, harus Islam. Banyak kan dari seseorang itu beragama Islam tapi belum tentu Islam. Nah, kita di sini beragama Islam dan harus Islam. Apa itu Islam? Nurut kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita nih berada di akhir pengunjung, yaitu kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita sudah melaksanakan aturan Allah dan menjauhkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah beragama Islam dan sudah Islam. Nah, ketika kita Islam tidak nurut kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah nanti apa-apa yang kita lakukan di alam dunia ini akan mendapatkan pertanggungjawaban di akhirat. Seperti itu sahabat. Mau tidak mau, siapapun orangnya, ketika kita Islam, yakin kepada Allah dan yakin bersaksi kepada Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi orang tersebut tidak Islam, tidak nurut kepada aturan Allah, tidak nurut kepada aturan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itu pasti semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah kita harus mengurus jasmani kita, mengurus ruhani kita. Jasad juga harus diurus, kita harus rapi. Mau ibadah kita harus rapi. Ruhani kita harus diurus juga, karena bahaya juga ketika ruhani kita tidak diurus. Oke, ya.
karena saya mau menyerang padepokan ya, padepokan Gagak Kitab yang banyak antek-antek bukunya yang suka menyantet orang-orang yang tidak bersalah. Banyak orang-orang yang sudah disantet oleh antek-antek Gagak Kitab, perutnya besar, kakinya lumpuh, stroke akibat ada kiriman santet di badannya, merusak aliran darah sehingga menjadi penyakit medis. Banyak seperti itu. Di kulli syai'in syababun, segala penyakit pasti ada sebab, dan apapun sebab pasti ada obatnya. Dan setiap sebab pasti ada wasilah. Setiap wasilah pasti ada sebab. Di mana ada asbab pasti ada musabab. Di mana ada asbab pasti ada musabab. Di mana ada musabab pasti ada asbab. Seperti itu sahabat ya. Dan tidak bisa lama-lama. Mohon dimaaf dan dimaklum oleh para sahabat semuanya ya yang melihat video ini. Karena nanti juga yang punya channel ini akan muncul bercahaya seperti bulan. Apa itu bulan? Bulan itu gambaran ilmu. Bulan itu gambaran iman. Berarti iman itu keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sasarannya tauhid, wujud, qidam, maqam, khalaq, batil hawadis, yang meminam siwahnya kudrat, ilmu, hayat, sama bahasa seterusnya. Sifat salbiyah, sifat ma'ani, ma'nawi. Ya, seperti itu sahabat. Sahabat dari mana aja ini? Coba komen. Ya, aduh, tidak bisa lama-lama ya. Mohon maaf dan dimaklum. Pokoknya intinya sahabat ya, jangan tidak menonton video ini ya. Harus menonton ya. Dan ikut terus channel ini sahabat ya. Karena channel ini akan diisi oleh para wali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Bismillah, mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kita semua ya.